Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jelas ya? Fikih punya 4 makna. Nah, makna yang pertama digunakan kata fikih untuk seluruh hukum-hukum syar'i. Seluruhnya. Apakah itu pembahasan akidah, pembahasan tafsir, pembahasan hadits, ya, ataukah pembahasan rincian-rincian hukum fikih dari salat, ya, puasa, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih nikah, fikih peradilan dan seterusnya, ya, mencakup seluruh itu. Jadi penggunaan yang pertama fikih digunakan untuk agama seluruhnya, seluruh pembahasan syariat, seluruh pembahasan syariat. Inilah yang disebut dalam ayat, ya, yang saya sebutkan di awal pertemuan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Satu kelompok tafaqquh dalam agama. Ya, dia mempelajari fikih agama, bukan satu fikih saja. Di pembahasan apa? Di pembahasan cabang saja. Dia bahas juga pembahasan akidah dan yang lainnya. Dia tafaqquh semua pembahasan agama. Ya, jelas ya? Baik. Karena itulah di sini ada definisi dari Abu Hanifah. Ya, definisinya masyhur, disebutkan oleh Asy-Syaukani di Irsyadul Fuhul dan disebut di buku-buku yang lain. Di buku-buku Hanafiyah juga disebut, di Al-Bahrul Ra'iq, ya, dan selainnya disebut. Abu Hanifah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Kata Abu Hanifah, fikih itu jiwa mengenal apa-apa yang merupakan kewajibannya dan apa-apa yang merupakan haknya. Ya. Jadi jiwa mengenal apa-apa yang merupakan kewajibannya dan apa-apa yang merupakan apa? Haknya. Itu fikih. Kalau itu mana fikih ini mencakup seluruh agama. Ini penggunaan yang pertama ya. Untuk kalimat fikih. Penggunaan yang pertama. Penggunaan yang kedua, ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh di sini. Disebut oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam pembahasan ini. Nah, ini penggunaan fikih dengan makna yang kedua. Ya, bahwa fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha apa? At-tafsiliyah. Ya, mengenal hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Baik, ini fikih dengan makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, fikih dengan makna yang ketiga adalah, ya, penggunaan kata fikih untuk masail dhanniyah. Pembahasan-pembahasan yang bersifat dhanniyah. Ya. Ini yang dijalani oleh sejumlah ahlul kalam seperti Ar-Razi, Fakhrul Razi dan selainnya. Dan ini yang kita terangkan tadi ya, keliru di dalam pembahasan fikih di sini. Mereka kalau mendefinisikan fikih, sengaja dia keluarkan akidah. Kenapa? Ya, sebab orang-orang Mu'tazilah dan semisalnya, mereka, ya, di pembahasan akidah itu tidak cukup diambil dari Al-Quran dan hadits saja. Tapi harus diambil juga dari apa? Ahkam akliyah, dari hukum-hukum akal. Ya. Sedangkan kita sudah terangkan tadi bahwa pembahasan fikih di kalangan para ulama tidak ada hukum akal di dalamnya, tidak ada pula hukum apa? Kebiasaan, hanya hukum dari apa? Dari syariat saja. Jelas ya? Baik. Walaupun harus diketahui bahwa syariat itu tidak pernah bertentangan dengan apa? Tidak pernah bertentangan dengan akal. Tapi mereka ini, ya, sengaja mengeluarkannya dari pembahasan fikih sebab dianggap bahwa ini tidak masuk di dalamnya ahkam akliyah. Baik. Ini definisi yang ketiga. Penggunaan yang ketiga. Kemudian penggunaan yang keempat, penggunaan kalimat fikih bermakna istimbatul ahkam. Iya. Kemampuan dia untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil. Iya. Dan ini hanya digunakan untuk ulama ahli ijtihad, seorang faqih. Inilah yang diistilahkan dengan nama apa? Al-faqih, ya, ahli fikih. Ya, karena dia mampu mengeluarkan apa? Hukum-hukum dari dalil. Dia baca dalil ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, dikeluarkan darinya hukum-hukum. Ya, inilah faqih namanya. Inilah faqih. Jadi orang yang ditanya tentang suatu masalah, iya, ditanya tentang suatu masalah, langsung dia jawab dengan dalil dari Al-Quran. Dia keluarkan pendalilannya dari apa?
Al-Quran. Maka ini punya apa namanya? Punya fikih namanya. Ya, dia punya pemahaman. Ya, dia bisa mengeluarkan hukum itu. Ini juga disebut dengan kata fikih di kalangan para ulama. Jelas ya? Karena itu kalau kita baca kata buku fikih, tergantung di mana penggunaannya. Sekarang misalnya kita baca hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat faqih di dalam agama. Kata fikih di sini apa yang diinginkan? Mana yang keberapa? Hah? Mana yang pertama? Terus? Yang kedua bisa? Yang kedua nggak bisa, karena yang kedua cuma apa? Amalia saja, sebab kandungan dari hadis lebih luas daripada itu. Yang ketiga bisa? Yang ketiga lebih tidak bisa lagi. Ya. Yang keempat bisa? Yang keempat bisa. Ya. Sebab kemampuan seorang mengeluarkan hukum, inilah fikih yang Allah berikan kepadanya dari kebaikan. Dan tidak semua orang sampai derajat ijtihad. Ya. Tidak semua orang sampai ke derajat ijtihad. Dan kita akan terangkan nanti bahwa ijtihad itu ya banyak bentuknya. Ya. Kata ijtihad banyak bentuknya. Nah, baik, selesai sudah ya. Jadi ini 4 penggunaan kalimat fikih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.